Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wajid Abdul, saya dari akuntansi A 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen bab 11, yaitu sistem pendukung pengambil keputusan. Nah, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah itu apa sih? Atau yang biasa disebut dengan problem solving, itu adalah terdiri dari atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah. Nah, pembuatan keputusan atau decision making itu yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Nah, selanjutnya masalah ini dibagi menjadi 4 fase. Menurut Herbert A. Simon, yang memecahkan masalah itu terlibat dalam 4 aktivitas atau 4 fase. Fase yang pertama yaitu aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Kemudian yang kedua ada aktivitas perancangan. Nah, aktivitas perancangan ini menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Kemudian aktivitas pemulihan. Nah, aktivitas pemulihan ini adalah memilih tindakan-tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Nah, sedangkan fase terakhir atau fase keempat yaitu aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu, kayak gitu. Selanjutnya itu kerangka pikiran pemecahan masalah. Nah, kerangka ini dibagi menjadi 2, yaitu model sistem umum dan model lingkungan. Model sistem umum ini sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasikan elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Sedangkan model lingkungan ini adalah untuk memahami lingkungan-lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan-perusahaan dan masing-masing elemen dalam aliran sumber daya. Selanjutnya adalah elemen proses pemecahan. Kebanyakan masalah yang dipecahkan, mohon maaf ini tadi adalah slide untuk pemecahan masalah. Jadi kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai masalah sistem. Nah, sebagai contoh, perusahaan sebagai suatu sistem yang tidak berfungsi sebagai mestinya, atau terdapat masalah dalam sistem persediaan, sistem komisi penjualan, ataupun dan lain sebagainya, kayak gitu. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan baik, kayak gitu. Nah, memilih solusi yang baik ini menurut Henry Mintzberg, yaitu seorang ahli teori manajemen, itu tuh ada 3 pendekatan untuk memilih solusi yang baik. Yang pertama adalah analisis, kedua ada penilaian, ketiga adalah penawaran. Selanjutnya yaitu struktur permasalahan. Struktur permasalahan ini dibagi menjadi 3 struktur. Yang pertama adalah masalah terstruktur, yaitu terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang-orang yang memecahkan masalah. Jadi ini sudah dipahami semuanya, kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu masalah yang tidak terstruktur atau unstructured problem. Nah, ini adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Nah, setelah yang terakhir, model struktur yang terakhir, yang ketiga yaitu masalah semi terstruktur. Jadi masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami masalahnya, kayak gitu. Selanjutnya itu jenis keputusan. Nah, keputusan ini itu ada 2 macam, yaitu keputusan terprogram atau program decision, itu bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap setiap kali terjadi, gitu. Yang kedua adalah keputusan yang tidak terprogram. Jadi ini non-program decision.
Nah, bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Selanjutnya adalah permodelan matematika. Permodelan matematika di sini dibagi menjadi 4, yaitu model fisik yang dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Kemudian yang kedua ada model naratif, yaitu menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Kemudian model grafis, otomatis grafis sudah tahu kan teman-teman, kalau grafis itu berupa media-media kayak gitu. Jadi menggambarkan entitas dengan bentuk abstraksi garis, simbol, ataupun bentuk atau gambar kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah model matematis. Kegunaan model. Model ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu yang pertama ada memberikan pengertian, yang kedua memfasilitasi komunikasi, dan yang ketiga adalah memprediksi masa depan. Kelebihan pemodelan. Pemodelan ini memiliki 3 kelebihan penting, yaitu yang pertama ada proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Kemudian yang kedua kecepatan proses simulasi dapat memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan. Kemudian ada pemodelan memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan. Nah, kelemahan dari pemodelan itu sendiri adalah ada 2, yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis, dan yang kedua adalah kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasanya disebut dengan AI. Nah, AI itu apa sih? Aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan yang ditampilkan oleh manusia. Jadi itu ini kecerdasan yang mesin yang dibuat atau komputer yang dibuat untuk menyamai kecerdasan dari si pembuat atau manusia itu sendiri. Nah, artificial intelligence itu diterapkan dalam dunia bisnis dalam bentuk, ada 4 bentuk, yaitu yang pertama sistem pakar, kemudian ada jaringan saraf tiruan, kemudian ada algoritma genetik, dan yang terakhir ada agen cerdas. Nah, selesai sudah kita pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada komen-komen silahkan komen di bawah ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya, itu bab 12, yaitu nanti apa, tunggu aja, stay tune, bye. Jujur kesoto sayang, kita barista, menghargai akal, jadi kita lupa.